Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan tanpa kekurangan satu apapun untuk senantiasa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita umat Islam, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Dr. Anda Hajjah Cucu Zainab Subarkah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Kimia 1, dan tak lupa Teh Ajeng Dwi Septiani selaku asisten dosen mata kuliah Kapita Selekta Kimia 1. Pada kesempatan ini perkenankan kami dari kelompok 4B kelas 3B yang terdiri dari Selinda Jauza, Sifa Nur Afiyah, Subhan Izul Haq, dan saya sendiri Yusuf Hidayat untuk mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Kapita Selekta Kimia 1, yaitu mengenai pembuatan peta konsep, yang mana pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam pembuatan peta konsep, yang mana fokus materinya yaitu gas. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja presentasinya, yang mana akan terlebih dahulu dijelaskan oleh rekan saya Selinda. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada peta konsep ini terdapat superordinat yaitu gas, di mana gas memiliki dua ordinat yaitu secara mikroskopik dan secara makroskopik, dihubungkan oleh kata hubung ditinjau dari besarnya, sehingga proposisinya menjadi gas ditinjau dari besarnya secara mikroskopik dan secara makroskopik. Ordinat pertama secara makroskopik memiliki subordinat gas ideal, dihubungkan oleh kata hubung kajiannya, sehingga proposisinya menjadi secara makroskopik kajiannya gas ideal. Lalu gas ideal memiliki 3 ordinat, yaitu proses isobarik, proses isovolum, dan proses isotermal, dihubungkan oleh kata hubung prosesnya, sehingga proposisinya menjadi gas ideal, prosesnya proses isobarik, proses isovolum, proses isotermal. Untuk proses isobarik akan dijelaskan oleh rekan saya Sifa. Baik, terima kasih Selinda. Di sini mengenai proses isobarik terdapat 2 ordinat, di mana yang pertama itu tekanan, yang kedua hukum Gay-Lussac, di mana pada ordinat pertama yaitu tekanan dihubungkan dengan kata hubung besaran yang konstan. Jadi proposisinya yaitu proses isobarik memiliki besaran yang konstan yaitu tekanan. Kemudian ordinat yang kedua yaitu hukum Gay-Lussac, di mana dihubungkan dengan kata hubung berlaku hukum. Jadi proposisinya yaitu proses isobarik berlaku hukum Gay-Lussac. Nah, kemudian ada 3 contoh dari hukum Gay-Lussac. Yang pertama, kaleng soda, yang kedua kaleng aerosol, dan yang ketiga rice cooker. Kemudian proses yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Yusuf Hidayat. Oke, baik. Selanjutnya yaitu proses isovolum, yang mana proses isovolum ini memiliki 2 ordinat, yaitu volume dan hukum Carles. Ordinat yang pertama yaitu volume dihubungkan oleh kata hubung besaran yang konstan. Jadi proposisinya proses isovolum memiliki besaran yang konstan yaitu volume. Kemudian ordinat yang kedua yaitu hukum Carles dihubungkan dengan kata hubung berlaku hukum. Jadi proposisinya proses isovolum berlaku hukum
hukum Carles. Kemudian setelah itu hukum Carles memiliki subordinat, yaitu persamaan gas ideal yang dihubungkan oleh kata hubung memenuhi. Jadi proposisinya hukum Carles memenuhi persamaan gas ideal. Selanjutnya persamaan gas ideal memiliki subordinat lagi, yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac, sehingga yang dihubungkan oleh kata hubung berlaku hukum. Sehingga proposisinya persamaan gas ideal berlaku hukum Boyle-Gay-Lussac. Kemudian pada hukum Carles ini juga terdapat 3 contoh, yaitu balon udara, pelampung, dan ban. Untuk proses isotermal akan dijelaskan oleh rekan saya Selinda. Baik, selanjutnya proses isotermal memiliki 2 ordinat, yaitu ordinat yang pertama temperatur gas dihubungkan oleh kata hubung besaran yang konstan, sehingga proposisinya menjadi proses isotermal memiliki besaran yang konstan, yaitu temperatur gas. Ordinat yang kedua yaitu hukum Boyle dihubungkan oleh kata hubung berlaku hukum, sehingga proposisinya menjadi proses isotermal berlaku hukum Boyle. Hukum Boyle memiliki subordinat persamaan gas ideal dihubungkan oleh kata hubung memenuhi, sehingga proposisinya menjadi hukum Boyle memenuhi persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal lalu memiliki subordinat lagi, yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac dihubungkan oleh kata hubung berlaku hukum, sehingga proposisinya menjadi persamaan gas ideal berlaku hukum Boyle-Gay-Lussac. Lalu hukum Boyle memiliki 3 contoh, yaitu pernafasan, meniup balon, dan jarum suntik. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya yang lain, yaitu Subhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ordinat gas yang lain, yaitu secara mikroskopik. Secara mikroskopik memiliki ordinat yang lain, yaitu teori kinetik gas yang dihubungkan dengan kata memenuhi prinsip, sehingga proposisinya secara mikroskopik memenuhi prinsip teori kinetik gas. Teori kinetik gas juga mempunyai ordinat, yaitu partikel atau molekul, dengan kata hubungnya dengan memiliki kata hubung kajiannya, sehingga proposisinya teori kinetik gas memiliki kajiannya berupa partikel atau molekul. Partikel atau molekul memiliki 2 subordinat, yaitu subordinat momentum dan subordinat energi kinetik yang dihubungkan dengan kata memiliki, sehingga proposisinya partikel molekul memiliki momentum dan energi kinetik. Momentum memiliki subordinat yang lain, yaitu gaya dan tekanan gas pada dinding, dengan dihubungkan dengan kata memiliki kajian, sehingga proposisinya momentum memiliki kajian gaya dan tekanan gas pada dinding. Gaya dan tekanan gas pada dinding juga memiliki subordinat yang lain, yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac, dengan dihubungkan dengan kata memiliki interaksi mikroskopik suhu, sehingga proposisinya gaya dan tekanan pada gas dinding memiliki interaksi mikroskopik suhu, hukum Boyle-Gay-Lussac. Selanjutnya subordinat dari partikel molekul yang lain, yaitu energi kinetik. Energi kinetik memiliki subordinat yang lain, yaitu energi dalam gas, dengan kata hubung memiliki kajian, sehingga proposisinya energi kinetik memiliki kajian energi dalam gas. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman semua atas penjelasannya. Mungkin itulah presentasi dari kelompok 4B mengenai peta konsep dari materi gas. Sekali lagi kami cukupkan presentasinya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.